Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin silahkan Bu Rini memperkenalkan diri terlebih dahulu atau menyapa sekalian teman-teman dan bunda-bundanya terlebih dahulu sebelum lanjut ke bimbelnya. Silahkan Bu Rini. Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya malam ini sehingga kita dapat mengikuti bimbel yang sering sekali mungkin ya sudah diikuti dengan ibu-ibu sekalian. Nah, di sini saya bukan ingin mengajari ibu-ibu, namun kita sharing di sini dan saya juga sudah pernah pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu pada saat D3 itu, saya alumni dari Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Jadi pada saat itu masih uji coba UKOM, nah saya mengikutinya gitu. Jadi kesulitannya memang pada saat itu masih banyak dibandingkan dengan yang sekarang, apalagi kalau dulu itu masih uji prakteknya diujikan juga untuk UKOM ini gitu. Jadi alhamdulillah juga sekarang diberikan kemudahan dengan adanya exit exam sehingga mudah-mudahan ibu-ibu sekalian lulus karena dibantu dengan nilai dari kampus, seperti itu. Dan, saya Rini Mustika Sari Kurnia Pratama, biasa dipanggil dengan Nay. Oh, Jadi Buna kalau ya. iya, jadi kalau teman-teman di kampus itu manggil saya Nay, Mhm. D3-nya tadi di Universitas Ahmad Yani, kemudian lanjut di D4-nya di Universitas, Ngudi Waluyo, Ungaran, Mhm. kemudian lanjut S2 kebidanannya di Universitas Andalas, dan profesinya sampai sekarang belum, namun, sudah membuka bimbel sendiri pada saat itu, sudah sekitar 4 tahunan, tapi sekarang sudah macet, sudah sudah nggak fokus ke sana lagi gitu ya, Ibu-ibu. Jadi memang, dari dulu sebagai koordinator UKOM di kampus dan, sebelum sekarang sebenarnya masih home base atau tempat kerja saya itu masih mengambang, artinya, proses perpindahan yang awalnya di Istikes Keluarga Bunda Jambi dan insya Allah dalam waktu dekat akan pindah ke Universitas Bengkulu. Mungkin barangkali itu saja Mbak Eka perkenalannya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Nay berarti ya Bu ya panggilannya? Boleh, Bu Rini juga Oke, boleh, Bu, Mbak. baik. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Sebelumnya kita agar bimbel kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, bunda-bunda semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut ke bimbelnya nih, bunda-bunda dan teman-teman semua, nggak apa-apa, disiapin dulu alat tulisnya. Siapa tahu ada beberapa materi yang memang harus dicatat ya Bu ya. Terus karena di sini kita santai aja tapi serius, jadi nggak apa-apa. Boleh disiapin snack-snacknya, mungkin air putih, kopi, boleh sekalian sambil ngopi, nggak apa-apa. Nanti biar pas Zoom-nya berjalan dengan lancar, bunda-bunda dan teman-teman semua nggak meninggalkan layar laptop atau komputernya, nanti takutnya ada yang ketinggalan atau segala macam. Jadi mungkin sekarang boleh dulu diambil, disiapin dulu alat tulis, minum, snacknya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya boleh Ibu silahkan mau share screen dari Ibu atau dari saya? Dari saya aja, Mbak. Oke, baik, silahkan. Gimana Iya, Mbak, teman-teman? ya. Sudah muncul, Mbak, di sana? Iya, sudah muncul Bu. Baik, gimana teman-teman, aman ya? Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Silahkan Ibu, mungkin. Nah, oke, siap ya bunda-bunda dan teman-teman semua? Waktunya tadi seperti yang saya sudah katakan, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Waktunya 10 detik lagi. Siapkan jawaban apa ya, yang paling tepat menurut Bunda-Bunda dan teman-teman dari option A sampai E. 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab Bunda-Bunda dan teman-teman semua. Untuk soal nomor satunya, oke. Dari Bunda Nyoman menjawab pertama nih, menjawab D. Kira-kira gimana teman-teman yang lainnya? Dan juga jangan lupa disertai dengan alasannya ya. Mengapa menjawab option tersebut? Mengapa menjawab option? Oke, ada 3 option nih Bu yang dipilih. Ada D, B, dan C. Ada E juga. Oke. Iya. D, B, D. C, E. Oke. Apakah ada yang menjawab A nih biar Biar komplit ya, Mbak. biar komplit? Betul? Silahkan. Oke, macam-macam ini. Betul. Beragam nih. Iya. Harusnya banyak pertanyaan ya Bu ya. Karena Iya. oke, baik Beda-beda. silahkan. Iya betul, karena beda-beda. Gimana Bunda-Bunda dan teman-teman? Gimana alasannya? Oke, saya aktifkan dulu mikrofonnya biar Bunda-Bunda dan teman-teman bisa menjawab. Oke, boleh raise hand dulu atau mau jawab di kolom chat juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, Mungkin silakan dari Ibu. ya betul, silakan Ibu dari tim B dulu nih. Nggak usah takut salah, Ibu. Barangkali nanti kan dengan adanya pertanyaan, kita betulkan di sini, gitu. Kita luruskan di sini. Iya, Ibu. Iya, Bu boleh, Novi. silahkan. Ibu mau coba jawab. Aku jawabnya D, peningkatan FSH itu melanocyte stimulating hormone. Karena peningkatan melanocyte itu bikin flek-flek di wajah pasien. Iya, Bu Novi. Oke. Baik, terima kasih Bu Novi untuk jawabannya. Gimana Bunda-Bunda yang lain? Apakah ada jawaban lain? Silahkan. Iya, Terima kasih kembali. Apakah ada jawaban lain? Bunda-Bunda? Yang jawab B barangkali, Ibu-Ibu. Silahkan yang jawab B. Oke, kayaknya Pas kayaknya, Mbak. kayaknya pada bingung nih Bu. Berarti soal nomor 1 ini berhasil buat jadi soal pemanasan ya Bu ya. Oke, di sini kalau di sini kayaknya ada juga yang ikut bimbel hanya 1 kali ya. Mungkin dari grup TO, kira-kira siapa aja boleh? Oke, pigmentasi kata kuncinya, kata Bunda Nurlaili. Oke, tampaknya ini nomor 1 lumayan membuat bingung nih Bu nih. Gimana? Mungkin langsung aja kali ya ke Bu Rini ya. Baik. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Ibu Novi tadi sudah membantu untuk memberikan alasan ya kenapa memilih D, dan Ibu Nurlaili tadi jawabannya apa ya, Bu? Keluar pada saat TO Ukom. Oh, ini keluar pada saat TO Ukom? Iya. Iya, Bu ya? Dari Tapi kemarin. Iya, Ibu, keluar pada saat TO. Oh, tapi ini saya buat sendiri loh, Bu. Iya, betul. Mirip seperti ini ya, Bu? Iya, percis, Bu. Saya jawab D waktu itu. Oh. Bukan peningkatan MSH, mungkin dibolak-balik option. Oh iya mungkin Bu, tapi ini memang saya buat sendiri gitu. Cuman pada saat itu tanggal berapa kemarin ya harusnya saya masuk itu, tapi saya nggak bisa. Jadi minta undur. Nah itu ini memang saya buat sendiri beberapa minggu yang lalu lah kalau nggak salah. Kemudian diganti sama Bu Ruri yang masuk. Ini TO yang tanggal 4, Ibu. Tanggal 4? Iya. Saya tuh masuk tanggal berapa kemarin ya? Cuman ini belum kemana-mana soalnya sebenarnya. Iya Bu, tapi alhamdulillah sih Bu, soal-soal di bimbel Voko dari kemarin emang komennya kayaknya banyak juga yang bilang ini kemarin ada di TO gitu-gitu. Jadi alhamdulillah. Berarti Voko juga apa ya, membantu ya Bu ya untuk teman-teman dan bunda-bunda semua mengerjakan soal TO bahkan Ukom nanti gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi yang mungkin hari ini bimbel hanya 1 kali, mungkin alangkah baiknya dilanjut ya Bu ya ke bimbel yang intensnya lagi, yang lebih intensif. Karena memang harus terus berlatih. Betul, karena dari kemarin emang komen-komen di kolom chatnya, oh ini soalnya kayak yang kemarin saya kerjakan di TO
mirip ini, mirip soal kemarin gitu-gitu Bu. Jadi kebanyakan emang alhamdulillah mirip-mirip Oh soalnya. iya. Silahkan Ibu. Baik, jadi kita baca soal dulu ya Ibu-Ibu sekalian. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 28 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan bercak-bercak hitam pada wajah. Hasil anamnes, Ibu merasakan gerakan di perutnya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan itu normal, kemudian TFU juga normal, DJJ juga normal. Pertanyaannya, apakah penyebab keluhan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini pertanyaannya adalah penyebab keluhan ya Bu ya. Jadi kita fokus kepada keluhan. Keluhannya adalah bercak-bercak hitam pada wajah. Nah, kira-kira itu apa diagnosanya ya Ibu? Bercak-bercak hitam pada ibu hamil? Ada yang masih ingat ibu-ibu? Gimana Bunda-Bunda? Klosma gravidarum, Bu. Iya, terima kasih Bu Iva. Jadi jawabannya adalah diagnosanya ini Klosma gravidarum ya untuk bercak-bercak hitam pada wajah. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah D, peningkatan MSH, di mana tadi seperti yang Ibu Novi bilang bahwa MSH adalah melanocyte stimulating hormone gitu ya. Jadi melanin atau hormon yang menstimulasi dari melanin sendiri atau penyebab warna kulit itu menjadi kehitaman seperti di areola gitu. Selain di wajah atau di muka itu ada di areola. Kemudian biasanya juga beberapa wanita itu ada di leher gitu ya Bu ya. Nah itu menghitam tetapi tidak semua, hanya sebagian. Kemudian yang A ini apa? Proliferasi sel. Jadi untuk proliferasi sel itu seluruh tubuh kita mengalami proliferasi, artinya pertumbuhan atau memperbanyak sel. Contohnya kalau di kehamilan itu, nah itu misalnya pada persiapan kehamilan, nah itu ada dinding uterusnya yang menebal untuk persiapan implantasi, kemudian untuk persiapan menyusui juga ada payudara yang semakin membesar ya Bu ya. Nah, itu proliferasi sel. Kemudian yang B, penurunan FSH, di mana FSH ini adalah follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi dari folikel atau pematangan sel telur. Nah, sel telur yang masak itu atau yang sudah matang itu namanya follicle the graft yang nantinya akan ovulasi gitu ya Bu ya, terlepas dari ovarium. Nah, dengan terlepasnya ovarium itulah akan terjadi peningkatan produksi estrogen gitu. Cuman kalau di sini penurunannya sehingga itu tidak ada hubungannya dengan bercak hitam pada wajah. Namun jika nanti ditambah lagi dari misalnya nih pada ibu KB ya Bu ya, ibu KB sudah ada bercak-bercak hitam pada wajah gitu. Nah, itu ditambah lagi suntikan yang mengandung hormon estrogen dengan progesteron atau kombinasi, nah itu bisa menyebabkan bertambah hitam bercak-bercak pada wajah. Kemudian yang C, tadi ada yang menjawab C juga, pigmentasi kulit. Benar ya Bu ya, pigmentasi kulit gitu. Karena memang kulit kita itu berpigmentasi, tetapi di sini yang ditanya adalah penyebab keluhannya kenapa gitu. Kalau tidak berpigmentasi berarti albino ya Bu ya. Jadi kulit kita semakin hitam itu sebenarnya semakin bagus Bu, karena terhindar dari kanker kulit yang biasanya di orang-orang luar negeri itu kan malah pengen mereka kulitnya menghitam gitu ya. Nah, itu bisa mencegah dari paparan sinar ultraviolet yang mencegah kita dari kanker kulit. Kemudian yang D, meningkatkan MSH tadi, sudah saya jelaskan yaitu melanocyte stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi atau merangsang dari hormon melanin atau yang menambahkan warna hitam gitu. Kemudian perubahan integumen. Perubahan integumen ini mungkin ada contohnya seperti alergi gitu ya Bu ya, alergi sabun, mungkin ada beberapa dari ibu-ibu sekalian alergi sabun kemudian ngelupas kulitnya. Nah, itu namanya perubahan integumen. Atau misalnya bekas luka, kemudian kan ada ganti kulit tuh gitu ya, ganti kulit kalau bahasa kita. Nah, itu perubahan kulit. Ini sebenarnya yang C dengan yang E ini bisa menjadi pengacau gitu ya Bu ya, karena memang sama-sama ke kulit.
Tetapi pigmentasi kulit itu artinya warna alami kulit kita memang berpigmentasi, kemudian yang perubahan integumen itu berarti kulitnya yang berubah. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya Ibu-ibu? Oke. Goreng, Re. Baik, silakan. Mungkin bunda-bunda dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor satunya. Jawaban yang paling tepat berarti yang D ya, Bu Rini. Iya. Oke. Baik, silakan. Berarti option yang E juga nih bisa jadi pengecoh banget tapi kalau kita nggak teliti-teliti Iya. banget karena sama membahas tentang kulit juga ya, Bu ya. Iya, benar Bu. Apa Oke. Mbak? Iya, baik. Gimana mungkin dari bunda-bunda dan teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 2-nya? Lanjut ya. Boleh kita lanjut ya Mbak Eka? Boleh, silahkan Ibu dilanjut untuk Baik. soal. Nah, baik ini soal nomor 2-nya, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Nah, baik waktunya sebentar lagi. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh langsung dijawab bunda-bunda dan teman-teman di kolom chat dan juga jangan lupa disertai dengan alasannya mengapa menjawab option tersebut. Oke, ada yang menjawab C, A. Oke, ada 2 option nih. Untuk sementara ada 2 option yang dipilih nih, Bu. Ada option C sama option A. Kira-kira gimana dari tim C? Ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option C? Mungkin dari tim A juga sama. Ada yang ingin memberikan alasan? Mungkin silahkan Kak Vera Auliasari. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor berapa? 2? Oke, dari Oke. Kak atau Bunda Ibu Ita Ita. Yulia Tik. Bayi besar dan akan macet di bahu. Oke. Bu Ita berarti memilih option yang mana nih? Yang C ya? sepertinya. Iya. Oke. Untuk yang tim A, kira-kira siapa yang ingin memberikan alasan? Oke. Karena bagian terendah belum NSK PAP. Mau masuk PAP. Oke, Ini Bu belum Sri, masuk. Bu Sri A ya Bu? Jawab A ya Bu? Kayaknya Bu Sri menjawab A ini. Terus kalau menurut Bu Ninyoman, ukurannya 3 UK 37 mg. Oh, Bu Sri A. Oke, belum masuk PAP. Oke, A menjawab Iya. A. Oke, baik mungkin teman-teman dan bunda-bunda semua ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option tersebut? Karena yang kita lihat di kolom chat hanya 2 nih Bu ya, option Belum yang masuk terpilih, PAP. A Iya. sama C. Iya, memang ini harus lebih kritis Mbak. Masalahnya memang yang paling menjurus itu A dan C. Iya, betul. Berarti bunda-bunda udah bisa apa ya? Mengeliminasi jawaban-jawaban yang kiranya enggak ini ya Bu ya, enggak tepat. Iya, benar. Oke, baik. Ada lagi kah sebelum kita lanjut ke penjabaran dari Bu Rini, bunda-bunda dan teman-teman? Kita lanjut saja ya, mungkin silakan Bu Rini. Baik. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke TPMB, ingin memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnes, ibu memiliki riwayat DM. Hasil pemeriksaan, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, itu normal, BB 68 kg, TFU 36 cm, bagian terbawah janin belum masuk PAP. Pertanyaannya, apakah masalah potensial yang mungkin dapat terjadi sesuai kasus tersebut?
masalah potensial ya Ibu ya. Yang pertama saya tanya dulu Ibu, untuk G1 masuk PAP biasanya berapa minggu ya Bu? Sebenarnya itu kuncinya. Jadi mungkin ada beberapa tadi yang 32 memiliki minggu. 30 berapa Bu? 28, 28 minggu. 32 minggu. 28, Ada 28 dan 30 nih, Bu. Iya. Jadi maksimal G1 itu 36 ya Bu ya, 36 minggu itu sudah harus masuk PAP. Jadi di sini udah 37 nih, tetapi belum masuk PAP gitu. Jadi apa yang salah? Oh, ternyata di sini ibunya memiliki riwayat DM. Terus TFU-nya juga 36 cm gitu. Jadi bayinya besar gitu ya, Bu ya. Nah, jadi di sini apakah masalah potensial? Jadi masalah yang mungkin akan muncul nanti karena si janinnya ini besar gitu. Karena belum masuk PAP, jadi jawabannya adalah A, cephalopelvic disproportion. Nah, CPD ini. Jadi jawabannya yang A. Kecuali kalau bagian terbawah janin itu sudah masuk PAP, kemudian dinyatakan dalam kasus itu kalau kepalanya sudah lahir, namun bahunya belum lahir atau macet gitu. Baru kita jawabannya C. Mohon maaf Mbak Eka dan ibu-ibu sekalian di sini azan. Bisa kita stop sebentar ya? Oh, boleh, silahkan. Iya. Oke, Mohon berarti maaf ibu-ibu. kita di ini dulu ya Bu ya, jeda dulu ya. Baik ibu-ibu, baik Kak. Kita lanjut lagi ya Bu. Oke, baik, dilanjut ya Bu ya. Mohon Silahkan. maaf ya Bu, karena dekat masjid di sini Mbak. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke, baik, kita lanjut. Ya. Silahkan Ibu. Jadi tadi kata kuncinya adalah karena kehamilannya yang pertama, kemudian belum masuk PAP karena maksimal 36 minggu seharusnya kalau kehamilan pertama.
itu sudah maksimal, dan ibunya juga memiliki riwayat DM, jadi kemungkinan bayinya besar. Oh, ternyata terbukti dengan TFU-nya juga tinggi gitu ya, 36 cm. Nah, jadi di sini kemungkinan adalah makrosomia atau janinnya besar. Nah, yang A ini CPD atau cephalopelvic disproportion, artinya kepala atau bagian terbawah janin. Bagian terbawah janin itu tidak sesuai dengan ukuran dari pelvic sehingga tidak masuk ke panggul ibu, sehingga masih belum masuk PAP gitu bagian terbawah janinnya. Nah, di sini pengertiannya untuk secara teori bahwa CPD itu tidak adanya keseimbangan antara panggul ibu dengan kepala janin. Kepala janin ini adalah bagian terbawah janin karena panggulnya sempit atau janinnya yang besar gitu. Atau memang sudah panggulnya sempit, janinnya juga besar gitu. Kemudian yang B, turtle sign atau ini kayak tanda apa namanya? Kura-kura gitu ya, Bu ya. Nongol, kemudian masuk lagi gitu ke dalam tempurungnya. Nah, itu tanda distosia bahu. Kalau mungkin nanti ibu-ibu sekalian di dalam kasus itu dibilang bahwa kepalanya tadinya sudah keluar kemudian masuk lagi. Nah, itu mungkin bisa disebabkan bisa ditandai bahwa adanya distosia bahu. Kemudian yang C, distosia bahu. Nah, ini bedanya dengan yang A tadi ya, Ibu-ibu, bahwa kalau distosia itu bahunya yang macet, tapi sudah masuk PAP gitu ya, Bu ya. Sudah masuk PAP, kepalanya sudah lahir, tapi bahunya yang nggak bisa lahir. Itu bedanya dengan CPD. Kemudian yang D, persalinan sesar. Ini merupakan penanganan atau penata laksanaan kalau memang bagian terbawah itu belum masuk panggul tetapi sudah aterem gitu ya, Bu ya. Tapi kalau sudah masuk PAP dicoba dulu namanya partus percobaan secara per vaginam. Tapi kalau enggak juga bisa atau gagal gitu barulah SC. Jadi sakitnya 2 kali. Mudah-mudahan kita jauh dari yang seperti ini ya, Ibu-ibu. Kemudian yang E, presentasi bokong. Nah, ini merupakan salah satu malpresentasi. Ini bisa terjadi bagi yang CPD ya, Bu ya, bagi ibu-ibu yang CPD atau entah itu janinnya besar atau panggulnya sempit atau keduanya itu bisa nanti presentasi bokong karena pada dasarnya bokong dengan kepala itu pada posisi masih janin, nah itu besaran kepala ya, Bu. Jadi kalau kepala sudah lahir, kemungkinan besar untuk lahir semuanya itu bisa gitu. Kecuali memang distosia bahu ini tadi, memang janinnya yang besar. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya, Ibu-ibu? Oke, baik. Silakan Bunda-Bunda dan teman-teman. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan untuk soal nomor 2-nya? Yang dimana jawaban yang paling tepat di antara A sama C itu yang paling tepat yang A ya, Bu Rini. Iya. Gimana, Bunda-Bunda, teman-teman semua? Paham. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi tidak ada yang ditanyakan ya untuk soal nomor 2? Oke, berarti kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Iya. Silahkan Ibu-ibu. Oke, baik, silahkan. Hormon lagi nih, Mbak. Iya. Baik. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, baik, waktunya sebentar lagi. Siapkan jawaban yang menurut Bunda-Bunda dan teman-teman paling tepat nih, di antara option A sampai E yang mana. Oke, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab Bunda-Bunda dan teman-teman untuk soal nomor 3-nya. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat dan juga jangan lupa diberikan alasannya untuk option yang Bunda-Bunda dan teman-teman pilih tersebut.
Oke, untuk soal nomor 3 kayaknya serempak nih Bu, jawabannya B semua. Apakah ada Ya. jawaban lain selain B? Silahkan. Boleh ya Bu, kalau yang lainnya. Kita jangan ikut-ikutan temen. Ya, betul. Oke. Oke deh, menjawab D. Ada yang D, baik. Nyelip Bu menjawab D Layan. nggak apa-apa. Kira-kira gimana nih? Ada yang C. ingin disampaikan mungkin dari tim B, C, dan D? Mengapa menjawab option tersebut? Silakan sebelum kita mendengarkan pembahasan dari Bu Rini, saya sama Bu Rini pengen dengar dulu nih dari Bunda-Bunda dan teman-teman kira-kira mengapa memilih option tersebut, dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin dari Bunda Dewa silakan, atau dari Bunda Vera, Bunda Ita, Kak Anis, boleh silahkan. Oke, dari kolom chat nih Bu, ada yang menjawab, ada yang memberikan alasan. Mungkin Bunda Tana menjawab option apa sebelumnya? Oh, B sepertinya. B ya? Iya, dengan alasan gangguan pada hormon prolaktin yang berfungsi untuk merangsang ASI. Baik. Oke, terima kasih Bunda Tana. Apakah ada lagi dari Bunda Nopi yang menjawab C ini mungkin? Di sini kita santai aja ya Bu ya, seperti tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan nanti ada yang salah-salah, dibenerin sama Bu Rini. Kalau misalkan ada yang mencong-mencong, dilurusin juga sama Bu Rini. Mumpung ada Bu Rini, tanyain yang kiranya masih belum jelas, yang kiranya masih ngeganjel, ditanyain aja langsung di bimbel malam hari ini. Mumpung ada tempatnya juga, ada wadahnya juga. Jadi yang masih bingung-bingung, nggak apa-apa ditanyain aja ya Bunda-Bunda dan teman-teman. Halo Mbak. Iya, halo, silahkan. Aku jawabnya sih oksitosin karena kan hormon yang mempengaruhi menyebabkan sel alveoli mengeluarkan ASI dari hormon oksitosin sehingga ASI keluar. Oh, gitu, baik. Iya. Ya. Jadi fokusnya ke alveolusnya ya Bu ya, alveolus di payudara ya. Iya. Ya Bu Nopi. Keluarin ASI. Ya, terima Baik, kasih Bu Nopi. terima kasih Bu Nopi. Kita tahan dulu nih Bu, sebelum Bu Rini menanggapi, kita tahan dulu, kita cari satu lagi deh yang ingin memberikan alasan. Silahkan, dari tim B kan banyak, mungkin ada jawaban lain. Ini kan dari tim C nih. Masa C yang menjawab satu orang berani speak up, yang menjawab B yang banyak banget, ini nggak ada. Silahkan. Oke, dari Bunda Mulyati. Iya, mungkin nanti kalau salah dibenerin ya Bu ya. Siap, Boleh, siap, Bu. siap. Saya coba saya jawab B. Hormon prolaktin itu kan untuk merangsang memproduksi air ASI. Sedangkan kalau oksitosin menurut saya itu yang mengatur sekresinya untuk mengeluarkan ASI, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Bu Mulyati. Oke, ada satu lagi sebenarnya Bu ya yang menjawab D. Cuman gimana nih? Iya. Kita tunggu yang menjawab D apa langsung. Mungkin boleh silahkan langsung nih Bu Rini. Kira-kira jawaban yang paling tepat nih A, C, atau D? Silahkan Bu Rini. Oke, baik Mbak. Kita baca soalnya dulu ya Ibu. Seorang perempuan umur 22 tahun, P1A0, nifas 2 hari di TPME mengeluh ASI belum keluar. Riwayat persalinannya normal, hasil anamnes Ibu cemas. Cemasnya kenapa nih Bu? Karena ASI-nya belum keluar ya Bu ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm hidrogerum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Penapasan 22 kali per menit, TFU 2 jari bawah pusat itu normal. Kontraksi uterus juga keras, itu bagus. Dan lokea rubra karena baru 2 hari. Pertanyaannya, apakah hormon yang berperan pada keluhan di kasus tersebut gitu. Jadi di sini karena pertanyaannya adalah hormon yang berperan pada keluhan, kita lihat keluhannya apa. Nah, ternyata kita dapat keluhannya adalah ASI yang belum keluar. Sebenarnya kalau dihubung-hubungkan dari A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E ini semuanya berhubungan ya Ibu-Ibu.
kortisol contohnya. Kortisol ini timbul pada saat kita itu cemas, stres, banyak pikiran, panik, nah itu atau kaget. Nah, itu kita bisa tubuh kita itu bisa menghasilkan kortisol. Jadi si ibu ini juga mengalami peningkatan hormon kortisol. Kenapa? Karena ibunya cemas. Tapi yang ditanyakan bukan itu ya, Bu ya. Yang ditanyakan adalah keluhannya. Jadi ASI-nya kenapa belum keluar. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian kita ke yang B, prolaktin. Prolaktin ini tadi banyak ya yang menjawab prolaktin, bahwa memang prolaktin adalah hormon yang memproduksi ASI. Sehingga kenapa keluhannya ASI belum keluar, karena produksi ASI-nya yang belum ada gitu ya. Jadi hormon yang berperan dalam keluhan ini jawabannya adalah B, benar, prolaktin. Kemudian yang C, oksitosin. Oh iya, di pembahasan ini ada. Nah, oksitosin di sini merangsang kontraksi ductus lactiferus. Nah, ini tadi untuk mengeluarkan atau mensekresi ASI-nya setelah diproduksi nih. Nah, ASI-nya ini dikumpulkan dulu di kantong penghasil ASI-nya. Jadi penghasil ASI-nya di situ dikumpulin dulu di alveoli. Makanya alveolinya itu semakin membesar pada saat kehamilan dan nifas karena untuk menampung si ASI-nya yang sudah diproduksi oleh prolaktin begitu. Nah, tapi tadi Ibu Mulyati ya, Ibu Bu Nopi. Bu Nopi ya, Bu Nopi. Untuk Bu Nopi tadi oksitosin untuk yang alveoli tadi siapa ya, Mbak ya? Saya lupa. Bu Mulyati. Bu Nopi. Bu Bu Nopi, Nopi. iya. Jadi kalau untuk ukuran alveolinya itu progesteron ya, Bu ya. Hormon progesteron, dia itu menstimulasi pertumbuhan dan ukuran yang membuat si alveolinya itu membesar. Tetapi kalau oksitosin itu yang membuat kontraksinya gitu, membuat kontraksi dari saluran-saluran yang mengeluarkan ASI-nya gitu. Jadi kalau oksitosin seperti kalau orang lagi ibu-ibu yang bersalin ya, nah itu ibu bersalin itu berarti kontraksi uterusnya yang kencang-kencang, makanya oksitosin di situ tuh sedang sedang menjalankan tugasnya gitu Bu, karena pekerjaan dari oksitosin itu. Jadi oksitosin ini kerjanya untuk memberikan kontraksi sehingga memperlancar dari memperlancar dari sekresi ASI-nya. Jadi kalau prolaktin itu memproduksi ASI, oksitosin itu mengkontraksi supaya ASI-nya ini mengalir gitu ya. Kemudian kalau estrogen ini membuat jaringan payudara itu semakin besar, kemudian semakin padat gitu ya Bu ya untuk persiapan ASI. Kemudian progesteron itu untuk menumbuhkan dan memperbesar ukuran alveolus untuk menampung dari ASI-nya begitu. Oke. Jadi sampai sini bisa dibedakan enggak ya, Bu? Paham, Bu. Iya. Oke, Jadi gimana? jangan tertukar lagi ya, Bu ya. Insya Allah. Memang semuanya saling berhubungan. Iya, berarti jadi satu kesatuan ya Bu dari option A Iya. sampai E tersebut. Cuman di sini yang berperan itu hormon yang B ini ya, prolaktin. Iya, prolaktin untuk memproduksi ASI. Iya. Gimana dari bunda-bunda dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal nomor 3, atau sudah jelas? Paham. Paham banget. Oke, keren berarti. Ya, siap. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya, bunda-bunda dan teman-teman. Nah, ini dia. Nah, siap. Oke, waktunya masih sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Kok ini saya rasa benar semua ini. Udah di luar kepala ya Bu ya kayaknya. Iya.
Nah, baik, waktunya sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab. Wih, cepat banget jawabannya. A. Oke, apakah ada yang ingin memberikan penjelasan mengapa menjawab option A? Gimana, Bunda-Bunda dan teman-teman? Oke, jawabannya serempak nih, Bu. Jawabannya A semua. Apakah ada option lain yang dipilih? Kayaknya nggak ada deh, semua jawab A nih. Gimana, Bunda? Mungkin boleh diberikan penjelasan, diberikan alasan mengapa menjawab option A. Ibu Oke, Ita ini dari Bu biar Ita. bayi tidak gumoh. Ya, dari Bu Ita menjawab option A dengan alasan biar bayi tidak gumoh lagi setelah menyusu. Oke, apakah ada lagi? Mungkin alasan lain? Oke, kayaknya udah Iya. apa ya? Yakin Seragam ya, Mbak. jawabannya A. Kira-kira gimana nih? Apa salah berjamaah apa bener berjamaah nih, Bu? Iya, Oke. sudah saya bilang tadi, Mbak. Jadi sepertinya ini udah bisa semua ini gitu. Betul. Baik, boleh langsung aja, Ibu. Iya. Jadi soal nomor 4 ini, seorang bayi laki-laki umur 5 hari dibawa ibunya ke TPMB dengan keluhan bayi sering gumoh setelah menyusu. Riwayat persalinan normal, menangis kuat, gerak aktif, hasil anamnes ASI lancar, bayi menyusu kuat. Hasil pemeriksaan normal. Pertanyaannya, apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi jawabannya memang A ya Ibu-Ibu, cara menyendawakan bayi. Dan saya pasti yakin bahwa Ibu-Ibu sekalian juga teknik untuk menyendawakannya paham gitu ya. Karena sudah bidan-bidan semua ini. Jadi memang jawabannya adalah A, cara menyendawakan bayi. Ibu Vera, minum susu terlalu banyak saat bersendawa akan menekan minyak udara. Iya, betul. Betul seperti itu. Jadi supaya tidak gumoh karena ada udara yang masuk, sehingga kita harus menyendawakan dengan cara menempelkan ke pundak kita ya Ibu-Ibu, kemudian kita tepuk-tepuk seperti itu, atau kita tengkurapkan dengan kepala agak tinggi sedikit dibandingkan dengan badan, kemudian kita tepuk-tepuk juga punggungnya supaya kalau bahasa Jawa itu gelegean gitu. Tapi kalau bahasa Sunda terap gitu ya. Bahasa yang lain saya kurang tahu. Bahasa Kalimantan gelega. Lega. Oke, Gitu. jadi jawaban yang paling tepat yang A nih ya, Bu. Iya. Oke, dan hampir semuanya Bunda-Bunda dan teman-teman juga betul. Boleh silahkan dilanjut, Ibu. Iya, jadi gumoh ini kalau bahasa medisnya regurgitasi ya Bu ya. Nanti kalau seandainya di soal kasus itu ada bahasa regurgitasi, ibu-ibu jangan panik lagi, apa ini gitu ya. Sedangkan kita pada saat itu sudah mengerjakan soal hukum gitu, jangan sampai bingung lagi bahwa regurgitasi itu adalah gumoh. Nah, gumoh ini disebabkan karena udara itu banyak yang masuk pada saat menyusu. Nah, cara menyendawakannya ini tadi sudah, kemudian yang B, teknik melepasnya juga pasti ibu-ibu sudah paham ya, bahwa kita jika bayinya sudah cukup menyusu atau tertidur itu harus dilepas, takut nanti keselak gitu tersedak ya Bu ya, tersedak. Nah, itu dengan cara ujung jari kita dimasukkan ke ujung bibir bayi gitu ya, supaya udaranya masuk, kemudian diharapkan terbukalah si mulut bayinya agar puting susu ibu nggak lecet. Kemudian yang C, langkah sebelum menyusui juga dioleskan sedikit ASI-nya untuk daerah puting dengan areola supaya putingnya juga tidak lecet dan menjaga kelembapan dari areola dan putingnya. Kemudian D, menyusui bayi secara on demand atau tidak terbatas ya. Tidak dibatasi per 2 jam gitu, enggak, tetapi sesuai kebutuhan bayi. Kemudian ya tanda bayi mendapatkan ASI cukup
Nah, tanda bayinya di sini berarti payudaranya terasa kosong, kemudian bayinya juga tampak puas dan tidur nyenyak, nggak rewel gitu ya Ibu-Ibu. Jadi intinya adalah karena udaranya terlalu banyak masuk pada saat menyusu, akhirnya terjadi gumoh sehingga kita harus menyendawakan bayi. Oke, sepertinya ini jelas. Oke. Loh, udah masuk soal nomor 5. Iya. Udah terlalu semangat Oke. saya, Mbak. Oke, berarti 2 soal terakhir nih sebelum sebelum masuk ke soal nomor 5-nya nih. Gimana nih dari soal tadi nomor 4 sudah jelas ya Bunda-Bunda? Sudah. Oke. Baik, dilanjut ke soal nomor 5 ya karena sudah muncul di layar juga. Silakan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sebentar lagi. 5, Ya. 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 5-nya. Oke, silahkan. Beragam ini, Mbak. Ya, jawabannya sangat beragam ini. Betul, beragam. Ada yang menjawab B, D, A. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan alasan. Silahkan. Mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih sebelum kita mendengarkan alasan dari teman-teman. Yang di sini ikut bimbel cuman hari ini, boleh? Siapa? Komen? Yang bimbel hanya hari ini? Saya, oke. Dari Ibu siapa ini? Mulyadi. Bu Mulyadi di Bali. Oke. Gimana nih Bu, bimbelnya pada malam hari ini menurut Ibu? Ya, saya baru soal nomor 3 mengikuti saya habis beli pasien. Ya, asik lah Bu. Nanti kalau soal berikutnya saya yang kurang paham itu tentang manajemen kebidanan. Tolong disebutkan soal-soal manajemen. Oke, baik nanti. Itu biasanya terkecoh Bu. Iya, baik. Maka dari itu nih mungkin dari bunda-bunda dan teman-teman yang hanya mengikuti malam hari ini, mungkin dengan dari tadi soal nomor 1 sampai nomor 5 ini, kayak makin greget, boleh banget nih kalau misalkan mau lanjut nanti ya Bu Mulyadi dan teman-teman mungkin yang mengikuti bimbel pada malam hari ini, nanti boleh banget nih langsung aja chat di admin yang ada di grup, bilang aja pengen upgrade kelas, nanti diarahkan nanti harus gimananya gitu. Karena ini ini buat Bu Mulyadi dan teman-teman semua nih yang hanya mengikuti 1 kali bimbel pada malam hari ini, siapa tahu emang tertarik karena tadi yang kita dengar juga Bu Rini ya, soal-soal yang ada di Voko ini beberapa masuk ke TO-nya gitu. Mungkin dari Bu Mulyadi dan teman-teman yang mengikuti bimbel hanya pada malam hari ini, boleh nih yang gregetan yang masih penasaran sama soal-soal berikutnya, langsung Kan aja. ada Gimana ada ulangannya Bu ya? Ya. Ada gini PDF-nya? Ada. Nanti kita dikasih rekaman Zoom pada malam hari ini. Setiap malamnya kita nanti diberikan rekaman Zoom-nya, diberikan juga PPT-nya ini. Jadi bisa dibaca berulang kali, dipelajari berulang kali juga gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, nanti langsung aja ya Bu ya kalau misalkan memang penasaran sama bimbel-bimbel selanjutnya, boleh di chat aja admin yang ada di grup. Ya. Adik-adik saya kan juga profesi mengikuti di Poco ini. Iya. Ya udah baik. Oke, kita langsung masuk lagi ke soal nomor 5-nya.
Oke, ini yang menjawab A A nih. jawabannya. Iya, jawabannya A ya. Mayoritas menjawab A. Ada yang menjawab D juga. Di sini di kolom chat dari Bunda Nopi menjawab A karena pasien tidak pede dengan flek di wajah agar tidak tambah banyak fleknya jadi KB non hormonal. Oke. Dari Bunda Siti Salma juga menjawab A karena tidak percaya diri dengan flek di wajah, jadi disarankan untuk KB. Oke, berarti sama jawaban Bu Siti sama Bu Nopi. Oke. Mungkin ada jawaban lain yang menjawab option D nih. Bu Laili ini, Ya. Bu Lailatun, Mbak. Bu Lailatun. Iya, karena suntik 3 bulan tidak mempengaruhi ASI katanya. Oke, baik, terima kasih bunda-bunda yang memberikan alasan dan merespon untuk soal nomor 5 ini. Mungkin silahkan Bu Rini diberi pencerahan nih bunda-bunda dan teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat nih apakah benar A atau D atau B, apa mungkin yang E, silahkan. Baik, soal nomor 5. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1 ANO, bersama suaminya datang ke TPMB untuk menjarangkan kehamilan. Hasil anamnes umur bayi 2 bulan, ASI eksklusif, nyeri saat menstruasi negatif, merasa tidak percaya diri dengan flek hitam di wajahnya. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu normal, panotes negatif. Pertanyaannya, apakah kontrasepsi yang paling tepat disarankan pada kasus tersebut? Jadi, di sini saya mereview kembali ya Ibu-Ibu bahwa tujuan dari ber-KB itu ada 3. Ada 3 ya Bu. Yang pertama itu menunda kehamilan. Kemudian yang kedua adalah menjarangkan kehamilan seperti yang pada kasus kita ini, menjarangkan kehamilan ya. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan kehamilan. Di mana yang menunda kehamilan itu untuk usia yang kurang dari 20 tahun. Kemudian yang menjarangkan kehamilan ini yang usia reproduktif yaitu 20 sampai 35 tahun. Kemudian yang menghentikan itu ada lebih dari 35 tahun usianya. Kemudian selain itu juga kalau untuk menjarangkan kehamilan kita cari yang efektivitasnya itu cukup tinggi dan reversibilitasnya atau kembalinya kesuburan itu juga cepat, tidak lama gitu ya Ibu. Jadi yang jelas tereliminasi adalah yang C, kondom. Tadi sepertinya nggak ada yang memilih kondom. Jadi kita eliminasi yang C. Kemudian kata kuncinya yang kedua, ASI eksklusif berarti kita tidak boleh menggunakan estrogen ya Bu ya. Jadi kita eliminasi lagi yang pil kombinasi karena kombinasi ini ada progesteron dan estrogen. Jadi C sama E udah kita eliminasi. Kemudian nyeri saat menstruasi. Nyeri saat menstruasi berarti aman nih di AKDR gitu ya Bu. Kemudian merasa tidak percaya diri dengan flek hitam di wajahnya. Kalau flek hitam di wajah, berarti itu tidak boleh lagi kita sarankan untuk KB yang hormonal. Benar ya Ibu? Ibu Nopi tadi, Ibu Nopi dan Ibu Ita kalau nggak salah. Tadi. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan KB hormon. Nah, tadi sisa AKDR mini pil ya Bu ya, AKDR sama mini pil dan suntik 3 bulan. Nah, berhubung suntik 3 bulan juga ini mengandung hormon, kemudian mini pil juga mengandung hormon, walaupun dia progesteron tetap saja akan mempengaruhi dari flek hitam yang akan bertambah banyak gitu. Jadi jawabannya adalah A ya Ibu-ibu. Oke. Iya, yang tidak mengandung hormon sehingga flek hitamnya tidak akan bertambah. Nah ini, jadi bercak hitam atau melasma. Jadi beda untuk yang kehamilan namanya plasma gravidarum. Kemudian yang sudah nifas itu atau yang bukan nifas saja ya, tapi ibu-ibu yang usia reproduktif atau yang menjelang menopause atau pramenopause, nah itu namanya melasma atau bercak hitam di wajah. Nah ini disebabkan karena hiperpigmentasi atau kelebihan pewarnaan kulit
yang terjadi bisa saja karena kehamilan, bisa saja karena KB gitu. Tapi karena ini baru 2 bulan, berarti kemungkinan karena kehamilan tersebut masih adanya hormon estrogen dengan progesteron yang masih tinggi. Sehingga kita memilih yang A karena aman untuk ASI, kemudian tidak mengandung hormon dan untuk menjarangkan kehamilan. Kalau yang mini pill aman untuk ASI, namun mengandung hormon progesteron yang bisa menyebabkan tambahnya hiperpigmentasi. Yang kondom aman juga, tapi itu hanya untuk menunda kehamilan, sedangkan tadi umurnya 23 untuk menjarangkan kehamilan. Gitu. Kemudian untuk suntik 3 bulan aman juga untuk ASI, tapi mengandung hormon progesteron. Kalau pil kombinasi ini tidak bersahabat sama sekali ya Ibu-Ibu, hormonnya sudah ada komplit, dua-duanya estrogen dengan progesteron juga tidak aman untuk ASI, bisa macet ASI-nya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini atas penjabarannya untuk di soal nomor 5 ini. Gimana Bunda-bunda dan teman-teman, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 5? Atau sudah jelas? Silahkan Bunda-bunda dan teman-teman, mumpung ada Bu Rini nih, kita teror aja, kita tanya aja. Silahkan. Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut nih ke soal nomor 6. Bunda-bunda gimana? Coba komen di kolom chat. Jelas, mantap. Jelas, paham, Bu. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 6, gimana nih? Masih semangat kan ya? Bunda-bunda. Masih semangat ya? Lanjut kita ke semangat. Baik, kita lanjut ke soal nomor terakhir nih, nomor 6. Iya. Silakan. Ya. 20 soal juga nggak apa-apa, Bu. Berarti sampai sampai malam banget ntar nih. Oke. Baik, silahkan untuk soal nomor 6, waktunya masih sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Dibaca pelan-pelan, soal nomor 6-nya diusahakan betul ya, soal terakhir nih. Nah, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor berapa nih? Nomor 6. Oke. Hati-hati terjebak ya Ibu-Ibu. Iya, karena harus teliti ya, Bu Rini ya. Oke, jawabannya nomor 6 serempak semua nih, B kayaknya. semua. Tapi masih belum semuanya nih yang menjawab. Kira-kira gimana nih, Bunda-bunda dan teman-teman, silakan. Oh, ada yang menjawab Wah, C. langsung ada yang berubah. Ada yang banting setir ke C. Gimana nih, mungkin dari Bunda Wahida ada yang ingin disampaikan mengapa menjawab C. Dari Bu Detana juga boleh, silahkan. Kalau ingin memberikan alasan mengapa menjawab option B. Silakan Bunda-bunda dan teman-teman. Untuk soal nomor 6 nggak boleh malu-malu nih. Kalau pengen tanyain, kalau ada yang ingin didiskusikan boleh juga, silahkan. Iya. Oke, ada Terakhir 2 yang soal menjawab Bu. C nih. Oh iya, Bu Dede. Bu Dede juga, Bu siapa? Bu Wahidah. Bu Wahidah. Iya. Oke, dari 2 ibu-ibu ini nih, 2 bunda-bunda ini kira-kira ada yang ingin menjelaskan mungkin? Oh, banyak. Ada Nambah, lagi Mbak. ya, dari Bunda Nopi juga menjawab C. Berarti ada 2 option nih, B sama C nih. Iya. Gimana kira-kira untuk soal nomor 6 ini saya ingin mendengar penjelasannya dari 2 tim nih, dari tim C, dari tim B. Kira-kira dari tim C dulu siapa nih? Karena tim C menyusul nih.
Mengapa B? Soalnya sudah 12 bulan tidak haid dan vagina terasa kering dan sakit bila bersetubuh. Oke, ini dari Gejala tim B. klinis menopause. Oke, ini dari tim B, kita tahan dulu. Dari tim C gimana? Mungkin dari Bunda Dewa. Nih, dari tim C. Novi. Kasusnya disparenia, penyebabnya penurunan hormon estrogen. Oke? Baik, tadi yang on mic kepencet atau ingin memberikan penjelasan? Saya hanya ingin menjelaskan saya mengeliminasi B, kemudian mengeliminasi E, kemudian mengeliminasi A, karena kalau B, gejala klinis menopause sudah dijelaskan pada soalnya, kemudian A, premenopause, menurut saya adalah tanda-tanda, kemudian E, itu kebutuhan foreplay-nya saya mengeliminasi juga. Jadi pilihan saya hanya pada C dan D. Saya tidak terlalu ini untuk hormon, tapi saya memilih C setelah mengeliminasi 3 jawaban. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Wahida. Gimana Bu Rini, langsung saja tanggapannya untuk tadi alasan-alasan yang sudah Bunda-Bunda dan kakak-kakak sampaikan. Silahkan ditanggapi. Iya. Baik, soal yang terakhir ya Ibu-Ibu. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke TPMB dengan keluhan nyeri saat berhubungan seksual. Hasil anamnes tidak haid selama 12 bulan, tidak menggunakan KB, vagina terasa kering. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/70, nadi 80, pernafasan 22, suhu 30 derajat. Pertanyaannya, apakah penyebab keluhan yang dirasakan sesuai dengan kasus tersebut? Penyebab keluhan. Keluhannya adalah nyeri saat berhubungan seksual. Nyeri berhubungan seksual ini pada saat di anamnes ada di sana dibilang bahwa vagina terasa kering gitu ya. Jadi kemungkinan besar bahwa nyeri saat berhubungan seksual ini dikarenakan vagina terasa kering karena tidak ada lubrikannya atau pelumasnya. Nah, kenapa kok ya vagina terasa kering ini? Oh, ternyata sudah 12 bulan ini tidak haid. Kemudian ternyata juga umurnya sudah 50 tahun gitu. Jadi seandainya kita menjawab A, pramenopause, di mana pramenopause itu adalah 4 sampai 5 tahun sebelum menopause, belum ada tanda-tanda juga menopause gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda menopause, tetapi memang tandanya itu tidak haid selama 12 bulan atau maksud saya mohon maaf, tidak haid selama 12 bulan ini sudah masuk menopause ya, gejala klinis. Kalau pramenopause itu macet-macet, kemudian bercak-bercak, kemudian sudah selesai mensnya. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan tanda-tanda menuju menopause atau pramenopause-nya itu sebelum dari menopause-nya sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, itu jadi pramenopause kita eliminasi ya Ibu-ibu karena di sini tidak haid selama 12 bulan. Kemudian yang B, gejala klinis menopause memang benar disebutkan di kasus itu bahwa tidak haid selama 12 bulan, kemudian vagina terasa kering merupakan gejala klinis dari menopause. Tetapi pertanyaannya adalah penyebab keluhannya, kenapa kok saat berhubungan seksual ini sakit, dan sakitnya ini karena vagina terasa kering. Kenapa ya vagina terasa kering? Oh, ternyata rangsangan itu penghasil dari lubrikannya atau penghasil dari pelumasnya di vagina sendiri atau lendirnya di vagina sendiri itu sudah menurun gitu ya. Ternyata apa itu gitu. Yang biasanya selama ini membantu sel spermanya itu menuju bunga gitu ya ke sel telurnya itu siapa? Oh, ternyata si lendir serviks gitu ya. Jadi lendir serviknya ini berkurang karena adanya penurunan hormon estrogen. Benar yang dikatakan tadi dengan Ibu Wahidah ya, Ibu Wahidah, kemudian jawaban dari Ibu Mulyati, Ibu Dede, Ibu Ida.
Ibu Nopi juga sama Ibu Dewa kalau nggak salah tadi. Nah, jadi jawabannya adalah penurunan hormon estrogen. Meskipun di kasus itu disebutkan gejala klinis menopausnya, tetapi kita tidak melihat itu karena pertanyaannya adalah penyebab keluhannya apa. Jadi penurunan hormon estrogen. Yang D, berkurangnya hormon progesteron. Nah, progesteron ini juga berperan, tetapi berperannya bukan pada lendir serviks, Ibu-ibu. Berperannya pada dinding uterus. Jadi dinding uterusnya itu tidak ada lagi yang bisa diluruhkan dinding-dindingnya. Kan biasanya penebalan gitu ya. Kalau pas masa subur, penebalan dinding uterusnya. Nah, itu karena adanya korpus luteum atau bekas dari ovulasi sel telurnya tadi gitu. Jadi itu menstimulasi adanya progesteron untuk menebalkan dinding endometrium. Tetapi pada masanya tidak ada implantasi di sana, akhirnya meluruh, terjadilah menstruasi gitu ya. Tapi karena ini sudah haidnya macet-macet gitu. Kalau kasar ngomongnya itu sel telurnya sudah habis masanya gitu, sudah nggak ada lagi dihasilkan sel telur karena memang perempuan itu terbatas sel telurnya gitu ya. Jadi menurunlah juga hormon progesteronnya dan menurun progesteron, jadi tidak ada yang diluruhkan karena tidak ada yang untuk penebalan dinding endometrium itu tidak ada sehingga tidak terjadi peluruhan dinding endometrium sehingga tidak terjadilah menstruasi begitu. Itu jadi perbedaan antara hormon estrogen dan hormon estrogen dengan progesteron pada saat menopause. Kemudian yang kebutuhan foreplay saat berhubungan seksual ini berlaku untuk yang usia reproduktif ya Ibu-ibu. Jadi kalau yang usia reproduktif belum menopause itu kalau foreplay-nya itu nggak ada ya mungkin bisa lecet, menyebabkan bengkak gitu ya Ibu-ibu, sehingga harus foreplay. Tapi di sini karena si ibunya sudah memperlihatkan gejala klinis menopause sehingga tidak berlaku atau kita eliminasi. Jadi jawabannya yang benar adalah C, penurunan hormon estrogen. Oke, baik. Berarti jawaban yang paling tepat yang C nih, Bu ya. Iya. Yang terakhir-terakhir pada baru jawab C. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua dari soal nomor 1 sampai nomor 6-nya. Oke, gimana nih? Absen dulu mungkin sembari absen teman-teman dan bunda-bunda kira-kira salah berapa, betul berapa? Oke, sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6-nya. Mungkin ada yang masih belum jelas, ada yang masih mengganjal, boleh silakan ditanyain. Untuk soal nomor 6. Silakan bunda-bunda. Oke, berarti sudah jelas semua jelas. sepertinya, Mbak. Alhamdulillah. Oke, berarti soal nomor 6 ini soal terakhir buat kita semua. Mungkin ada terakhir, Bu, ada slide terakhir atau sudah? Ada slide terakhir, tapi ini cuman perkenalan dan identitas sendiri. Jadi barangkali nanti ibu-ibu mau misalnya nih ada setelah bimbel malam ini dengan adanya soal-soal tadi, kemungkinan ada yang masih mengganjal silahkan menghubungi WA. Kebetulan kalau WA tuh responnya lumayan cepat gitu ya. Apalagi sekarang masih proses pindah jadi belum banyak kegiatan sehingga masih bisa menghandle untuk WA. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Rini atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman dan bunda-bunda semua. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin ini informasi untuk teman-teman yang tadi saya singgung di pertengahan kita bimbel, yang mungkin yang mengikuti bimbel pada malam hari ini nih yang cuma 1 kali doang, mungkin kalau ingin dilanjut boleh banget langsung chat aja adminnya di masing-masing grupnya, nanti dibales, nanti bakal diarahin juga sama teman-temannya, pasti juga bakal ada promo juga. Oke, sebelumnya saya ingin share link absensinya. Sambil nunggu Mbak Eka, barangkali saya ingin bertanya, Mbak.
sama Boleh, ibu-ibunya. silahkan. Ibu-ibu tadi ada yang bilang keluar di TO itu TO nasional ya Bu ya? Iya, Ibu. Iya, Bu, Oh, TO di TO nasional. nasional. Oh iya, karena saya ini membuat soalnya memang pada tanggal 2 Bu. Saya baru ingat pada tanggal 2 itu saya mau masuk kelas, tapi pada saat itu ada duka di keluarga saya, jadi saya cancel gitu. Jadi soal ini memang belum kemana-mana. Makanya saya tadi berpikir TO yang mana ya, karena soal ini belum kemana-mana. Tapi alhamdulillah kalau seandainya memang TO nasional